pagi anak-anak. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena masih diberikan kesempatan bagi kita untuk chapel bersama. Untuk memulai chapel pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menolong kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami mau chapel bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan konsentrasi yang baik agar kami boleh chapel dengan baik dan juga mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak semuanya, untuk memulai chapel kita pagi hari ini kita bernyanyi yang pertama, Ada Satu Sobatku. Mendengarkan firman Tuhan, kita kembali angkat satu pujian yang berjudul Kasih. Kasih
Oke, hari ini sebelum kita mengakhiri minggu ini, kita mau beribadah, kita mau mempersiapkan hati kita karena kita akan melakukan chapel. Oke, sekarang semuanya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini dari hari Senin sampai dengan Jumat Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam kami belajar Tuhan, dan sebelum mengakhiri minggu ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan melalui chapel kami. Tuhan kiranya memberkati, menyertai kami, Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, sehingga dengan sepenuh hati dan jiwa kami boleh mengikuti chapel dari awal sampai akhir, semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat pada saat ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dan Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Jadi hari ini kita mau tema kita hari ini adalah lemah lembut. Sekarang kita mau membaca dulu firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 5. Oke, Miss Santi akan membacakannya untuk kalian ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bisa dibaca sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kita mau melihat sebenarnya ada yang tahu apa sih arti lemah lembut itu? Lemah lembut itu artinya apa menurut kalian? Apakah lemah lembut itu artinya orang yang jalannya pelan-pelan? Atau mungkin kalau kalian lihat penari Jawa itu kan tangannya lentik, lentur, terus lembut sekali. Seperti itu? Apakah itu artinya lemah lembut? Coba kalian pikirkan ya. Oke, kita mau lihat apa arti lemah lembut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa orang yang lemah lembut itu orangnya orang yang baik hati dan tidak pemarah. Orang yang baik hati dan tidak pemarah. Jadi kita melihatnya itu lebih ke sikap hati kita, bukan apa ya, oh yang jalannya pelan-pelan itu artinya lemah lembut, oh orang yang mungkin suaranya pelan, oh mungkin yang orang yang suara tangannya bisa lembut atau yang lainnya. Tetapi kita mau melihat sikap dari sikapnya ya. Oke, sekarang kita mau melihat dia lemah lembut menurut firman Tuhan. Jadi dalam kelemah lembutan itu terdapat sikap hati yang rendah hati. Rendah hati ya. Kalau rendah hati berarti orangnya sombong nggak? Kalau orang yang rendah hati berarti orangnya tidak sombong. Nah, kita mau melihat nih tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki sifat rendah hati. Siapa ya? Ada yang tahu kalian? Siapa itu? Nah, banyak sebenarnya ya. Kita bisa melihat misalnya tokoh Musa. Kenapa sih Musa itu rendah hati? Iya, karena Musa itu sebenarnya bisa loh hidupnya enak. Ya kan, dia kan tinggalnya di kerajaan tuh. Kalian bisa lihat sendiri kalau orang tinggalnya di kerajaan, artinya makanannya pasti enak-enak ya kan? Iya, mau minta apa saja pelayannya banyak. Tetapi Musa mau meninggalkan semuanya itu, dan dia bahkan mau menderita, mau membimbing banyak orang Israel. Orang-orangnya
tahu perjalanannya orang Israel itu kan, mereka banyak sekali berkeluh kesah, terus kadang kelaparan, kadang kehausan, ya kan? Tetapi Musa mau meninggalkan semuanya itu, segala hak-haknya sebagai orang yang tinggal di kerajaan, dan dia mau merendahkan hatinya, dan dia mau mengikuti Tuhan, yaitu membimbing bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, ada lagi loh, banyak sebenarnya tokoh Alkitab ya. Abraham juga seperti itu. Abraham itu juga sangat rendah hati, ya. Jadi coba kalian lihat kehidupan Abraham, kalian juga lihat saudara Abraham, siapa namanya, masih ingat? Nah, Lot. Oke, kalian bisa lihat kan bagaimana Abraham itu selalu dia bisa mengalah sama Lot waktu dia harus memilih mana yang tanah mana yang harus dia miliki. Nah, tapi dia biarkan untuk Lot untuk memilihnya. Ya, itu contoh. Nah, terlebih lagi contoh yang paling sempurna sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa sih kita bisa lihat Tuhan Yesus itu kan Tuhan, dia mampu melakukan segala sesuatu, ya kan? Segala sesuatu mampu sebenarnya dia lakukan. Tapi coba lihatlah, Tuhan sendiri rela bahkan memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita, ya kan? Nah, kalian bisa lihat lagi banyak contoh di Alkitab ya, tentang siapa ya tokoh yang rendah hati. Jadi ingat, dalam kelemah lembutan ada rendah hati. Lalu ada juga penguasaan diri. Jadi yang pertama ingat, kalau kita lemah lembut, di dalam kelemah lembutan itu ada sikap rendah hati. Yang kedua ada sifat penguasaan diri, mampu mengontrol diri sendiri. Oke, ini juga di Alkitab contohnya juga banyak loh. Tapi Miss nanti mau lihat ada 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, kalian pasti tahu ceritanya 3 orang ini ya. Jadi 3 orang ini kan 3 orang yang terpilih, dan dia hidupnya juga sebenarnya dia oleh negara itu kan dia dicukupi makanannya. Semua makanannya, bahkan daging, makanan yang enak-enak, tapi dia tidak mau makan karena itu makanan apa? Yang sisa-sisa untuk persembahan itu dia tidak mau, tapi dia mau makan dari buah-buahan, sayur-sayuran. Dan lagi waktu itu kan ada perintah bahwa mereka harus menyembah raja, tapi dia nggak mau karena dia tahu bahwa perintah Tuhan itu apa? Dia harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. 3 orang ini benar-benar mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Mereka mampu menguasai dirinya, mereka mampu mengendalikan dirinya. Ya, jadi dia mengekang dirinya dan dia mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, oke, jadi ingat ya, yang pertama ada sikap rendah hati, yang kedua ada penguasaan diri. Nah, yang terakhir itu sikap di dalam kelemah lembutan, ada sikap mau berserah diri kepada Tuhan. Ya, ada sikap mau berserah diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terputus dari kehendak Tuhan, ya. Sepintar-pintarnya kita, sepandai-pandainya kita, ingatlah bahwa Tuhan sebenarnya yang mengendalikan hidup kita. Nah, demikian juga sebaliknya, apabila kita menghadapi segala masalah yang besar, rintangan yang besar,
Tuhan, dan Tuhan pasti akan membimbing kita, menguatkan kita. Jadi kesimpulannya ya, dalam kelemah lembutan terdapat 3 hal. Ada sikap rendah hati, ada sikap di mana kita bisa mengendalikan diri kita, dan ada sikap di mana kita mau berserah diri hanya kepada Tuhan. Jadi kalau orang lemah lembut itu orang yang artinya lemah enggak? Artinya orang yang lemah enggak? Sebaliknya ya, justru sebaliknya. Di dalam kelemah lembutan itu ada kekuatan yang besar. Makanya di dalam firman Tuhan, sekali lagi Miss Santi mau baca ya, untuk sebagai penutup kita chapel pada kita hari ini, Miss Santi mau baca sekali lagi dari Matius 5 ayat 5 ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, bagaimana kami harus memiliki hati yang lemah lembut seperti yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar hari lepas hari kami boleh memperbarui diri kami, memperbaiki diri kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hati yang lemah lembut. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan sepanjang hari kami menserahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak tantangan kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin kami sudah mulai jenuh dengan online learning, mungkin kami juga sudah jenuh untuk stay at home Tuhan. Namun kami mau berserah diri kepada-Mu ya Tuhan di saat-saat yang mungkin tidak menyenangkan ini, sehingga kami boleh dikuatkan dan boleh bersuka cita hari lepas hari ya Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.